Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlak Muhammad Ihsan, berasal dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang agama Islam yang berjudul Akhlak dalam Bekerja. Nah, jadi dalam PPT kali ini nih, saya tidak sendiri, saya ditemani 4 rekan saya yang namanya Nabila, Elsa, Dea, dan Pasya. Nah, singkatnya kalau mau baca lihat di atas sini. Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu akhlak. Mungkin teman-teman sendiri sudah sering mendengarkan kata akhlak. Makanya di sini kami akan menjelaskan kembali apa sih itu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluqi, yang memiliki arti tabiat, perangai ataupun tingkah laku. Secara istilah, akhlak adalah suatu perangai atau tabiat seseorang jika ia melakukan satu hal tanpa diangan-angan lagi. Secara terminologi, akhlak adalah sebuah perilaku seseorang yang dilakukan tanpa dorongan orang lain, sehingga yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan yang baik. Contohnya seperti berkata jujur, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih itu bekerja? Bekerja adalah suatu upaya umat manusia untuk menghidupi hidupnya, ataupun suatu upaya seseorang untuk mencapai apa yang ia inginkan. Dalam Islam, bekerja diwajibkan dikarenakan untuk memenuhi rezekinya, sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Akhlak dalam bekerja. Akhlak dalam bekerja dapat diartikan sebagai sesuatu sikap atau perilaku seseorang dalam memenuhi tanggung jawab pekerjaannya. Akhlak dalam bekerja juga sangat penting karena dapat membangun profesionalisme seseorang dalam bekerja. Berikut beberapa alasan mengapa sih akhlak dalam bekerja itu sangat penting. Yang pertama, dapat membangun reputasi atau kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas seseorang. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sangat aman. Etos kerja adalah seperangkat nilai yang menekankan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Etos kerja bukan hanya tentang produktivitas atau profesionalisme, tetapi juga manifestasi dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Dalam Islam, bekerja adalah bentuk ibadah. Seorang muslim diwajibkan bekerja dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan integritas. Terdapat beberapa prinsip yang menjadi adanya etos kerja ini. Yang pertama adalah kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas adalah salah satu pilar utama etos kerja. Seorang muslim diwajibkan bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam surat Al-Isra ayat 34, Allah memerintahkan agar tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik, yaitu ketika mereka dewasa. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kejujuran dan amanah dalam segala aspek kehidupan maupun dalam bekerja. Yang kedua adalah kerja keras dan ketekunan. Kerja keras dan ketekunan merupakan salah satu pilar dalam etos kerja. Seorang muslim diwajibkan tekun dan bekerja keras serta tepat waktu dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan terbaik. Beliau bekerja keras dalam menyebarkan ajaran Islam dan aktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah kedisiplinan dan tanggung jawab. Dalam Islam, bekerja harus dengan disiplin dan tanggung jawab dalam tugasnya. Allah menjelaskan dalam sebuah hadis, Allah mencintai orang yang apabila ia diberikan pekerjaan, ia mengerjakannya dengan itqan, yaitu profesional dan sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, kerjasama dan kepedulian sosial. Dalam bekerja, dalam Islam diharuskan peduli dengan sesama maupun rekan kerja, peduli dengan lingkungannya. Jika rekan kerjanya kesusahan atau membutuhkan bantuan, diharuskan untuk menolongnya. Yang kelima adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam bekerja harus dengan niat yang baik dan tidak melupakan perintah Allah dan ibadah yang telah Allah perintahkan. Dalam sebuah surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, dan carilah
apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu kenikmatan duniawi. Dampak yang terjadi ketika akhlak tidak diterapkan dalam bekerja. Sudah pasti eksistensi akhlak mulia akan menurun kualitasnya. Jika hal ini terus terjadi, maka akhlak mulia akan berpotensi besar untuk hilang. Hal ini pun dapat mengganggu kehidupan umat, salah satunya dalam bidang pekerjaan. Jika terus terjadi, maka akhlak mulia akan memicu banyak hal-hal yang tidak diinginkan serta merugikan banyak pihak. Jadi kesimpulan presentasi hari ini adalah akhlak diambil dari bahasa Arab yang asal katanya adalah khulukun atau khulukin, yang artinya perilaku atau perangai. Dan secara istilah, akhlak adalah perilaku manusia yang mencerminkan sifat baik atau buruknya. Dan dalam bekerja adalah suatu aktivitas fisik yang menghasilkan barang atau jasa, dan termasuk ibadah karena seseorang mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi jika digabung antara akhlak dan bekerja adalah akhlak dalam bekerja adalah suatu aktivitas fisik yang menghasilkan barang dan jasa dengan mengedepankan sikap yang baik agar terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dicantumkan atau yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah makanan dari bumi sebagian yang halal lagi baik, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, sehingga mengapa dalam bekerja kita memerlukan perilaku akhlak yang baik, karena agar dihitung ibadah di sisi Allah. Nah, dengan cara apa kita bekerja? Yakni dengan niat agar pekerjaan kita bisa optimal, jujur dan disiplin agar pekerjaan kita dapat selesai dengan cepat dan terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kepercayaan dan terbuka, dan tanggung jawab adalah respon dari hasil bekerja keras kita terhadap lingkungan kerja kita. Dan untuk strategi secara pribadi, kita dapat meningkatkan produktivitas agar waktu dan tenaga kita dapat kita capai dengan semaksimal mungkin. Dan jika kita mendapat tekanan atau mungkin permasalahan di dalam lingkungan kerja kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Contohnya adalah peregangan, istirahat, dan menyiapkan strategi agar kita lebih optimal dan lebih pas untuk mencapai tujuan-tujuan kita ke depannya. Dan kita dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar pikiran dan juga jasmani kita terpenuhi baik dan sehat, sehingga kita dapat memenuhi standar kerja dengan baik dan benar.